Masih berbincang pemirsa bersama dengan Alfred Nenggolan, Head of Research Praus Capital. Saham pilihan untuk jangka pendek. Jadi ada yang untuk jangka menengah juga akan kita bahas. Tapi untuk jangka pendek ini, Pak Alfred merekomendasikan Pegas dengan level beli bisa di 1780 sampai 1800, resisten di 1900, Keras bisa beli di kisaran 760 sampai 770, resisten di 850. Kemudian yang terakhir untuk jangka pendek yang direkomendasikan adalah PTBA. Supportnya di berapa, Pak? Ya, support kuatnya tadi di 29 ya untuk hari ini. Oke. Tapi untuk pekan depan, kalau ternyata ada koreksi di harga komoditinya, karena memang sudah tren cukup kuat juga untuk harga komoditinya, tadi di 2840 sampai ke 2840. Oke, level belinya bisa di kisaran 2840 sampai 29. Sampai 29 ya. Resistennya di posisi berapa, Pak? Resistennya di 3.200. 3.200 ya, Pak ya? Iya. Baik, hari ini pergerakan dari saham PTBA terkoreksi 1,67%, 2950, Pak. Berarti tunggu sedikit lagi ya, tunggu di kisaran 29 sampai 2840 baru benar-benar confirm bisa akumulasi PTBA. Ya, jadi kalau hari ini kita lihat di 2940 relatif cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat IHSG juga masih malu-malu, cuma kita belum tahu nih dalam beberapa sesi berikutnya seberapa besar domestik kita banyak melakukan profit taking. Jadi memang kalau ternyata masih cukup solid, mungkin di level 2.900 sampai 2.940 sebenarnya poin entry yang cukup bagus. Oke, net foreign buy-nya 2,91 miliar rupiah. Sebenarnya nggak terlalu besar ya, Pak ya? Iya, betul. Apa yang membuat Pak Alfred lebih merekomendasikan PTBA dibanding Adaro ataupun yang alat berat di bidang coal juga UNTR? Ya, yang pertama tadi exposure BUMN-nya ya. Ya, dan kalau kita lihat dengan masuknya ke MindID holding BUMN, ya, tentu ada sinergi apalagi terkait dengan beberapa proyek besar yang akan dikerjakan oleh beberapa emiten BUMN logam kita. Yang kedua tadi dari sisi valuasi juga PTBA relatif cukup murah. Baik. Yang ketiga tadi dari sisi dividen juga bisa dibilang historisnya cukup bagus dan di Maret April ini sudah mulai masuk kembali musim pembagian dividen. Baik, PR-nya masih lebih murah ataupun valuasinya lebih murah dibandingkan dengan emiten coal lainnya ya. Adaro saja 21,61 sementara PTBA hanya di sekitar 14 kalian ya, Pak ya? Ya, untuk yang 2020 ya. Iya, betul. Oke, kita tinggalkan untuk rekomendasi Anda yang jangka pendek. Kalau untuk jangka menengah, karena kan tipe investor juga ada yang lebih senang jangka menengah. Ini peluangnya sudah mulai menarik tidak, Pak? Atau kita tunggu koreksi indeks dulu? Ya, kalau untuk koreksi indeks sampai sejauh ini ekspektasi kita kemungkinan profit takingnya nggak cukup besar. Nggak cukup masif. Sehingga ketika investor punya holding period yang menengah panjang sebenarnya nggak terlalu cukup signifikan. Baik. Terhadap upside-nya. Makanya tadi kalau untuk yang kayak Astra, Mandiri, BNI mungkin relatif masih cukup bagus lah untuk menengah panjang. Astra, kemudian juga BNI, Mandiri, ini adalah yang paling Anda soroti untuk menengah panjang ya? Iya, dan Telkom, sorry. Dan Telkom. Pasti banyak yang galau nih, Pak. Kok nggak turun-turun untuk indeks harga saham gabungan? Kalaupun turun, lebih cenderung masih akan konsolidasi ataupun pelemahannya tidak terlalu dalam karena asing masih terus melakukan pembelian saham. Astra sudah bisa langsung dibeli meskipun indeksnya di angka sekarang. Ya, kalau Astra kita tadi untuk menengah panjang masih cukup optimis ya. Jadi kalau kita melihat hari ini sudah di 6.600, level supportnya kalau kita lihat ada di 6.500. Jadi sebenarnya koreksi yang terjadi di akhir pekan kita perkirakan ada di tadi 6.500 untuk bottomnya. Targetnya berapa, Pak, untuk Astra? Untuk Astra kita cukup yakin ya untuk pekan depan sudah mulai menyentuh level 7.000. 7.000, baik. Pekan depan bisa ke 7.000 dan masih menarik untuk jangka menengah panjang sama seperti Mandiri, kemudian juga BBNI dan Telkom. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Pak. Mungkin memang dari saham-saham itu bisa di buy on weakness untuk jangka menengah ya, Pak ya? Iya, betul, Prisa.
Dan indeks harga saham gabungan pemirsa terkoreksi 0,35% di 6.405. Pak Alfred, semoga ini tidak terlalu dalam ya, seperti Anda sampaikan, lebih ke konsolidasi. Terima kasih banyak Pak untuk analisisnya pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Alfred. Terima kasih. Kami akan kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir. Tetaplah di IDX Market Opening.